Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullah faqad fazal muttaqun. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala fi muhkami kitabih, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral mu'minin, sidang Jumat rahimakumullah. Tiap manusia mendambakan hidup yang sejahtera, hidup yang aman, hidup yang di dalamnya terjamin keamanannya dan stabilitas kehidupannya. Apa yang manusia dambakan tadi tidak akan terbayangkan dapat terwujud sekiranya dalam kehidupan ini tidak ada aturan. Karenanya di antara wujud rahmat dan kasih sayang Allah kepada para hambanya, Allah bukan hanya mengutus nabi dan rasul teladan bagi kita, tapi Allah turunkan juga ke tengah-tengah umat manusia kitab suci yang menjadi aturan, memberikan petunjuk kepada kita bagaimana kehidupan yang berkualitas. Jemaah rahimakumullah, pada diri manusia ada 3 faktor penting yang membuat seseorang itu tunduk dan patuh terhadap aturan yang ada. Faktor yang pertama adalah rasa takut. Takut untuk mendapatkan hukuman, takut untuk mendapatkan sanksi, takut untuk mendapatkan bagaimana balasan yang buruk terhadap segala apa yang kita perbuat. Karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran selalu mengingatkan pada kita, man amila salihan falinafsih wa man sa'a fa'alaiha. Siapa yang berbuat baik, dia yang akan petik kepatuhan, ketaatan terhadap aturan-aturan yang Allah buat. Maka manusia yang punya komitmen untuk patuh terhadap aturan main, dia pula lah yang akan memetik buahnya. Sebaliknya, wa man sa'a fa'alaiha. Siapa yang berbuat buruk, siapa yang berbuat apa-apa yang melanggar dari aturan yang seharusnya bisa mengantarkan kita kepada kebaikan, maka buah busuk dari ketidakpatuhan, dari penyelewengan ini juga akan kembali kepada manusia, bukan kepada pihak lainnya. Jamaah rahimakumullah, selain takut akan hukuman, dalam diri manusia ada faktor yang kedua yang membuat kita komitmen patuh terhadap aturan. Itulah rasa bersalah, rasa penyesalan
Bagaimana hati manusia ini Allah Subhanahu wa taala ciptakan senantiasa condong kepada kebenaran, condong kepada kebaikan. Tatkala manusia melakukan sesuatu yang tak sesuai dengan hati nuraninya, maka seketika muncul penyesalan dan takut. Disinilah makna yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita. Wala tusyrik billah fatakuna minal mu'azzabin. Jangan kau berbuat syirik kepada Allah. Kenapa? Syirik sebagai dosa terbesar akan membuatmu tersiksa secara internal. Orang yang berbohong sampai kapanpun akan dihantui ketakutan kapan kebohongannya akan terungkap. Orang yang korupsi tetap akan dihantui, akan datang sebuah momen semua persepakatan busuk yang dibuat tetap tidak bisa menghilangkan bau busuk itu. Begitulah rasa takut akan dihukum, rasa menyesal secara internal di antara faktor yang membuat kita senantiasa dibimbing untuk patuh pada aturan. Namun jamaah rahimakumullah, ada faktor ketiga, dan faktor ketiga inilah yang punya keterkaitan erat dengan tingkat keimanan kita. Itulah rasa malu. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tegas mengatakan, al-haya'u minal iman. Tatkala seorang pada dirinya masih memiliki rasa malu, malu berbohong, malu berbuat salah, malu mengkhianati amanah yang diberikan, rasa malu yang menghalangi kita dari berbuat aturan-aturan yang menyelisihi aturan Allah, itulah benteng keimanan. Maka tidaklah mengherankan di saat suatu masyarakat hidup di mana penegakan hukum tidak lagi jelas ditegakkan, mungkin tumpul ke atas, tajam ke bawah. Di saat banyak orang-orang juga tidak lagi menyesali perbuatan salahnya karena hatinya sudah berkarat. Disinilah yang diingatkan Rasul, pentingnya menjaga benteng terakhir kepatuhan kita terhadap aturan. Itulah al-haya, memelihara dan menjaga rasa malu. Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Di antara apa yang akan diingat manusia akhir zaman, di antara apa yang dipesankan Rasul dari pesan-pesan yang disampaikan pada generasi awal, Nabi berkata, kalau kau tidak lagi malu, silahkan buat apa yang kau mau. Jamaah rahimakumullah, apa yang disampaikan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam redaksi, kalau kau tak lagi merasa malu, silahkan kau buat sesukamu, dipahami oleh para ulama redaksi dalam bentuk ancaman. Seakan-akan Rasulullah mengatakan, ya sudah, kalau kau tak lagi malu, silahkan buat. Tapi ingat, Allah Subhanahu wa ta'ala menyaksikan apa yang kau perbuat, dan Allah pasti akan meminta pertanggungjawaban, bukan hanya di akhirat, tapi sebahagian dari apa yang kita perbuat kita pertanggungjawabkan juga di dunia.
Karenanya pada umumnya manusia mungkin malu perbuatan buruknya dibuat dan dilihat oleh manusia yang lain. Karena sebagaimana dikatakan Abraham Maslow, salah satu kebutuhan manusia yang paling utama adalah kebutuhan untuk tetap menjaga harga dirinya. Manusia tak ingin direndahkan, manusia tak ingin dihinakan. Ketika ada perbuatannya dilihat orang, lantas orang mengejeknya, orang menghinakannya, maka dianggap malu itu benteng dari berbuat yang tidak baik. Tapi Islam mengajarkan kepada kita, walaupun kita malu kepada orang, malu kepada yang lebih tua, malu kepada yang selevel dengan kita, bahkan malu kepada orang yang lebih rendah daripada kita, puncak rasa malu seorang hamba adalah tatkala dia malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang pengawasannya tak pernah luput dari kita semua. Jemaah rahimakumullah, dalam sebuah hadis qudsi Rasulullah Muhammad SAW meriwayatkan dari Tuhannya, Allah berfirman, hambaku telah lama engkau bersoleh untuk sesama manusia. Apakah kau tidak memperbaiki penampilanmu di hadapanku walaupun hanya sebentar? Begitulah hakikat manusia. Kita tak pengen terlihat miskin di depan orang, tak pengen terlihat tidak baik di hadapan orang lain. Bahkan kita memilih pakaian yang indah untuk tampil di tempat dan acara-acara orang ramai berhadir di sana. Tapi di sisi lain, semakin iman menipis, kita tidak pernah merasa malu untuk bermufakat jahat, untuk menipu, untuk melakukan perbuatan yang dilarang Allah. Seketika tidak ada mata manusia yang memandang. Maka puncak bagaimana seorang itu menjaga rasa malu. Dikatakan Rasulullah dalam sebuah hadis, istahyu 'ala Allah haqqal haya. Ya Rasulullah, kaifa nastahi 'ala Allah haqqal haya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man istahya 'ala Allah haqqal haya falyahfazir ra'sa wa ma wa'a wal batna wa ma hawa wal yazkuril mauta wal bala faman fa'ala dhalika faqad istahya 'ala Allah haqqal haya. Malulah kalian kepada Allah sebenar-benar malu. Sahabat bertanya, macam mana kami malu kepada Allah? Orang yang malu kepada Allah, kata Rasul, dia jaga pikirannya. Jangan pernah biarkan terlintas pikiran busuk, pikiran buruk di kepalamu. Ketika kau pikir sesuatu, masuk bisikan setan, dan kita berikan peluang bagi bisikan busuk itu untuk mendorong kita melakukan hal yang jahat. Jagalah perut dan apa yang kau isi perutmu dengannya. Jangan biarkan yang haram masuk ke dalam perut kita. Dan ingatlah, kematian itu datang tanpa memberikan jadwal yang jelas kepada kita semua. Dan semua yang ada pasti akan musnah dari kehidupan di dunia ini. Siapa yang melakukan tiga hal ini, kata Rasul, dialah orang yang malu kepada Allah dengan sebenar malu. Ini yang perlu kita renungkan bersama di momen Jumat yang berkah ini. Kita tanamkan komitmen bagaimana kepatuhan kita terhadap aturan Allah dengan senantiasa menjaga rasa takut di hukum Allah, menjaga takut bersalah, dan yang paling penting benteng rasa malu, khususnya kita sebagai pemimpin rumah tangga. Pastikan rasa malu menjadi perhiasan terindah bagi istri kita, bagi anak-anak perempuan kita. Karena realita yang terjadi saat ini semakin luas
cakupan media sosial, semakin menipis rasa malu yang merupakan perhiasan terbaik kaum wanita di tengah-tengah kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wal dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un fa in kana shawabu fa minallah wa in kana khata' fa minni wa minasy syaitan. Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi rafa'a qadra ibadihi biqadri tadhiyati fi sabilihi. Ahmaduhu subhanahu la mu'aqqiba li hukmihi wa la mubaddila li kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, ittaqullah wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thana bi malaikatihi musabbihatin bi qudsihi. Faqala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Warḍallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyati sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Amin ya Allah ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wansur ikhwanana al-mujahidin fi kulli makan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal 'azim yazkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.